Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Rancangan Fungsionalitas dalam pengembangan prototipe aplikasi Andep anti depresi. Next. Jadi anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Kaisa Marisa, yang kedua ada Dimas Wahyu Nugraha, kemudian ada Arya Rizky Ramadan Pratama Putra, kemudian ada Rangga Dwi Caniago, dan ada Ilham Maulana. Nah, pada rancangan fungsionalitas ini terdapat yang pertama itu latar belakang, kemudian ada metodologi, dan ada temuan. Nah, pada latar belakang, depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental terbesar saat ini yang harus diperhatikan dengan serius. Masalah kesehatan mental seperti ini dapat menyebabkan perilaku bunuh diri. Belakangan sering terjadinya kejadian bunuh diri, terutama bagi mahasiswa yang memiliki beban pikiran yang banyak, yang tidak sanggup lagi memendamnya sendiri, dan stres yang berlebihan. Mereka yang ingin konsultasi ke psikolog takut dianggap gila oleh orang sekitar. Itu sebabnya diperlukan konsultasi yang dapat menyembunyikan identitas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada bagian metodologi. Pada bagian metodologi, kami menggunakan 6 metode, yakni pertama ada affinity diagram, ada UX flowchart, ada visioning, konteks skenario, prototype, dan use case. Nah, berikut temuan yang kami temukan pada percobaan kami. Yang pertama ada affinity diagram. Pada affinity diagram kami memuat 4 elemen, yakni ada elemen identitas, masalah, solusi, dan tempat. Kemudian pada affinity diagram level 2 kami mau membagi kembali elemen-elemen tersebut ke dalam sub elemen yang lebih kecil. Pada identitas kami membagi ke sub elemen nama dan pekerjaan. Kemudian pada masalah kami membagi ke faktor depresi dan konseling luring. Kemudian pada bagian solusi kami membagi menjadi mengatasi depresi dan konseling daring. Kemudian pada bagian tempat kami membagi menjadi 3, yakni lokasi, suasana, dan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Chaos Effect Chain Analysis atau CEC. Yang pertama di bagian masyarakat, yaitu masalah utamanya itu biaya mahal. Jadi kami membaginya menjadi 4, yaitu jumlah psikolog yang sedikit, banyak biaya yang tidak terjangkau, tidak semua masyarakat mampu bayar, dan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Maka diturunkan lagi menjadi kurangnya minat menjadi psikolog dan pendapatan masyarakat yang sedikit. Selanjutnya isi di bagian psikolog. Kami mengambil masalah yaitu pasien yang sedikit. Diturunkan menjadi masyarakat yang malu ke psikolog, kesadaran masyarakat yang rendah mengenai kesehatan mental, psikolog yang kurang terkenal. Diturunkan lagi menjadi takut dibilang gila, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan mental, dan membuka praktek di tempat yang sepi. Selanjutnya ini ada vision bagian masyarakat, yaitu seperti ada 5 vision, dan di bagian psikolog ada 4 vision. Selanjutnya storyboard mengenai masyarakat. Jadi di sini pertama tuh Fikri sedang depresi tapi lagi mengalami masalah keuangan. Lalu dia membuka aplikasi Andep untuk mencari promo untuk melakukan konsultasi secara online. Saat membuka aplikasi muncul event promo untuk diskon konseling. Lalu Fikri mengikuti event tersebut. Lalu Fikri merasakan bahagia karena konseling dapat berjalan dengan harga yang terjangkau. Pada bagian storyboard psikolog, di sini Susi sedang sedih karena sepi pasien untuk konseling. Lalu Susi membuka aplikasi Andep dan berharap ada yang menginginkan jasanya untuk konseling. Susi menerima pesan dari aplikasi Andep dan ia mendapatkan pesan konseling via chat.
Lalu Susi melakukan konseling dengan menjawab pertanyaan dan memberikan beberapa solusi untuk permasalahan pasien. Dan terakhir, Susi senang karena ada pasien yang membutuhkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada value proposition kanvas masyarakat, yang produk servisnya aplikasi Andep. Gain creators-nya ada yaitu biaya yang terjangkau dengan promo yang ada, bebas memilih waktu konseling dengan fitur chat psikolog, dan dapat konseling melalui via chat, video, dan luring. Ada psikolog dapat dipercaya dengan rating pengguna yang pernah berkonsultasi dengan psikolog yang bersangkutan. Selanjutnya, pain relievers-nya bisa menyesuaikan waktu konseling, bisa memilih alternatif konseling dengan via chat, video, dan luring, ada rating psikolog yang paling diminati, mendapat potongan harga dengan kupon diskon. Yang gains-nya ada biaya yang terjangkau, dapat memilih waktu konseling, memakai jasa psikolog yang dipercaya banyak orang, konsultasi tidak hanya di satu tempat. Sedangkan ini consumer job-nya mencari psikolog, memilih waktu konseling dengan psikolog, membayar psikolog. Untuk pains-nya biaya yang mahal, waktu konseling sudah ditentukan, konsultasi terpaku pada satu tempat, dan susah mencari psikolog yang diminati. Selanjutnya, selanjutnya. Produk service aplikasi Andep, Gains Creators-nya menetapkan rules bagi pasien dan memberi suasana yang nyaman saat konsultasi. Ada juga bisa memilih alternatif konseling dengan via chat atau video dan luring. Kemudian pain relievers-nya ada jumlah pasien yang banyak dengan membangun personal branding pada aplikasi. Dapat juga menghadirkan fitur rating kepuasan pengguna untuk memberikan gambaran performa psikolognya. Untuk guys-nya ada pasien dapat mengikuti arahan dengan baik, punya banyak pasien, melaksanakan konseling sesuai dengan jadwal psikolog. Untuk customer job-nya mencari pasien, mendengar keluhan pasien, menentukan jadwal konseling. Pains-nya ada pasien yang sedikit, konsultasi terpaku pada satu tempat, susah dalam membangun kedekatan dengan pasien. Next. Untuk bisnis model kanvas, key partners-nya psikolog, himpunan psikolog Indonesia, dan investor. Key activities-nya konseling dengan psikolog, riwayat konseling, informasi seputar depresi. Key resources-nya internet, aplikasi, platform. Untuk value proposition, user dapat memilih psikolog, user dapat memilih waktu konseling, user mendapat potongan harga dengan mengikuti promo. Kemudian user dapat memberi penilaian kepada psikolog. User dapat melihat riwayat konseling dan user dapat melakukan konseling via chat. Untuk customer relationship, fitur kritik dan saran, self-service, mudah digunakan, dan on demand. Chance-nya ada iklan online, mulut ke mulut, mobile device. Customer segmennya ada masyarakat dan psikolog. Untuk kemudian cost strukturnya ada pemasaran, admin general, pengembangan. Revenue stream-nya ada fitur membayar dan mitra kerja sama dengan psikolog. Use case, masyarakat bisa memilih psikolog, kemudian masyarakat
mengambil kupon diskon pada event promo. Masyarakat bisa melakukan pembayaran. Masyarakat memilih jadwal konseling. Kemudian masyarakat melakukan konseling via chat. Masyarakat melakukan konseling via video call. Masyarakat melihat riwayat konseling. Masyarakat bisa memberikan ranting pada psikolog. Masyarakat bisa konseling via offline. Untuk psikolog bisa melihat jumlah pasien dalam antrian. Kemudian psikolog bisa melakukan konseling pada via chat. Kemudian psikolog bisa melakukan konseling melalui via video call. Psikolog bisa melihat riwayat konseling. Kemudian psikolog juga bisa merencanakan konseling melalui via online. Dan yang terakhir, psikolog bisa juga melakukan konseling di via offline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian flowchart. Nanti di flowchart ini pertama ada daftar, lalu kita login, kemudian masuk ke halaman beranda. Di halaman berandanya ada 6 menu lagi. Ini kita mau ke konseling. Jadi kita pergi ke konseling, lalu pilih mau konseling via apa. Untuk yang via chat, lalu pilih psikolog, melakukan pembayaran, dan konsultasi, kemudian yang terakhir rating. Selanjutnya, high fidelity prototype. Jadi saya akan mendemokan sedikit high fidelity prototype aplikasi kami yang ada di Figma. Jadi saat user memakai aplikasi kami, dia akan ketemu pertama dengan halaman ini. Lalu dia ketik, akan masuk ke bagian beranda. Di sini dia akan memasukkan email. Jika tidak punya email, dia akan membuat. Setelah buat, dia daftar, lalu masukkan emailnya. Lalu di sini dia diminta aktifkan lokasi. Ini berguna untuk agar tempat konsultasinya dekat dengan tempat tinggalnya. Lalu tujuan kita di sini akan konsultasi via chat dan melihat riwayat via chat itu. Jadi pertama akan klik konsultasi dengan psikolog pilihanmu, lalu pilih konseling via chat, lalu pilih psikolog pilihan, pakai kupon jika ada, lalu bayar, kemudian mulai konsultasinya. Di sini bisa akhiri konsultasi dan memberi rating ke psikolog. Setelah selesai konsultasi, kita dapat melihat riwayat konselingnya. Jadi ditekan menu ini, lihat riwayat, dan riwayatnya tertampilkan. Di sekian demo prototype-nya dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.